Kembali di interupsi, pemirsa. Nah, tadi ada yang menarik nih, kata Bang Freddy, bahwa salah satu cara untuk Pak Jokowi tetap cawe-cawe begitu ya, dalam katakanlah begitu ya, dalam hal politik secara legal begitu, melalui partai politik adalah salah satu jalannya. Padahal, nah saya ke Bung Rey, Yuk, dulu, Bukan cawe-cawe, supaya tidak dianggap cawe-cawe. oke, supaya tidak dianggap cawe-cawe, Persis kayak kata Bang. salah satunya melalui partai politik begitu. Ya masuklah politik formal, Oke. partai. Nah, tapi saya ingat dulu Pak Jokowi setelah turun menjadi presiden katanya ingin jadi warga biasa, kembali ke Solo. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, masa masih terkejut juga. Kita udah biasa dong. Gimana biasanya? Beliau mengatakan nggak ingin rekomendasi komisi apa namanya itu ya, birokrasi soal staf KPK itu dia jalan juga, ya kan? Nggak ingin ini dia jalan juga. Yang bolak-balik begitu kan udah biasa di zamannya Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi dulu mengatakan saya ingin jadi warga biasa, sekali-kali lihat sebaliknya. Berarti mungkin beliau nggak ingin jadi warga biasa gitu kira-kira. Dan itulah kemungkinan yang akan terjadi kalau benar beliau akan masuk ke partai politik itu gitu ya. Pertanyaannya, mengapa memilih jalan politik harian kan, alias yang kita sebutkan tadi? Ya harus diakui politik harian itu ya tujuannya berkuasa. Mau buat apa kalau nggak berkuasa? Jadi politik negarawan kan. Nah karena artinya apa? Artinya Pak Jokowi masih punya ambisi untuk berkuasa meskipun bukan dirinya kan. Kan masih ada anaknya wakil presiden. Masih ada anak yang lain ketua partai. Masih ada menantunya jadi gubernur. Dengan mungkin ada partai itu bisa disetting semua tuh. Untuk kebutuhan apa dalam konteks politik itu. Sebab kalau Anda mau jadi ketua partai, tapi mau jadi negarawan, itu dalam tradisi Indonesia nggak terlalu dikenal tuh. Kalau Anda mau jadi orang berebutan ketua partai itu karena dia ingin berkuasa. Dan kira-kira gitu tuh. Nah mungkin karena itulah Pak Jokowi. Sebab kalau Pak Jokowi misalnya nyeting ini, beliau nggak punya partai, pertama basisnya nggak kelihatan. Yang kedua, di pasar pemilu negosiasinya akan lemah. Karena orang melihatnya kehilangan relevansi. Nah mengapa Pak Jokowi merasa penting kekuasaan itu tetap dipegang? Partai ini dikuasai. Karena itulah salah satu cara ingin berkuasa. Karena itulah mungkin Projo juga tetap ingin menyebut dirinya sebagai Projo meskipun udah kehilangan relevansi. Karena apa? Karena dengan cara begitu Projonya tetap dilihat. Kalau Projonya udah mengatakan kami nggak ada hubungan lagi dengan Jokowi, nggak dilirik orang lagi. Mungkin tawaran komisaris nggak kena lagi. Kira-kira gitu. Ini harus dijawab nih, Bang Freddy. Silakan dijawab. Tawaran komisaris ini nggak relevan lagi nanti kalau nggak dukung Jokowi. Jadi nggak ada nanti ketua Projo yang tidak masuk menteri lalu mencak-mencak. Saya bubarkan nih organisasi. Jadi Silakan dijawab. karena Bang Reni nyinggung-nyinggung bawa-bawa Projo, jadi saya jelaskan ya apa itu Projo. Projo secara organisasi ini resmi ormas ya, berbadan hukum. Memang Pak Jokowi dewan pembinanya, itu jelas. Tetapi ya Projo itu di dalam keputusan organisasi itu sudah mempunyai makna adalah Projo itu adalah rakyat ya, negara. Jadi memang pro Jokowi itu bagian dari sejarah. Nah, per hari ini, per kemarin pemilu 2024 jelas ya posisi politik Projo adalah mendukung Presiden Prabowo Gibran. Ya, oleh karena itulah ya kami Kongresnya belum memutuskan bahwa Projo ini ganti nama misalnya. Seperti kata Bang Rey supaya relevan kan begitu. Tapi saya rasa karena memang di anggaran dasar kami Projo itu artinya adalah rakyat, negara. Jadi kalau saya pribadi ditanya nggak perlu ganti nama. Karena memang Projo itu bukan pro Jokowi lagi. Itu bagian dari sejarah iya. Bahkan kalau jujur bagian dari sejarah kami adalah KS PDI Perjuangan. Apa itu KS? Kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Ya, kemudian menjadi pro Jokowi, kemudian menjadi Projo. Bukan komisaris tujuannya kan tentu. Bukan komisaris, bukan komisaris, bukan mau jadi menteri, bukan. Ya, jadi itulah Bang Rey, kenapa Projo itu masih relevan? Karena 2024 kemarin kami masih bertarung untuk ya politik, untuk perjuangan Pak Prabowo Gibran. Itu kenapa memang masih relevan. Dan kalau memang harus dibubarkan ya Kongres nanti Bang Rey. Ini organisasi nggak bisa hanya karena statement nggak relevan nggak boleh gitu. Ini organisasi, demikian. Mas Ibnu, tanggapan Anda? Iya, terima kasih Mas Raffi. Mungkin perlu saya klarifikasi bahwa PNI Marhenisme sampai hari ini tuh masih eksis.
ya, kami ada di Kemenkumham. Selama ini kami hanya mengamati aja, mendiamkan kehidupan berpolitik. Tapi setelah kami melihat kerusakannya ini semakin lama semakin dalam, kami ini harus bangkit dari kubur ini. Karena apa? Karena PNI Marhenisme ini adalah partainya Bung Karno. Kami menerima langsung mandat dari partainya Bung Karno 1927. Jadi salam merdeka untuk teman-teman PNI yang ada di seluruh Indonesia. Kita harus bangkit kembali, kita harus ikut berpartisipasi. Karena apa? Kan udah rusak semua ini, Mas. Apa yang rusak? Loh, rusaknya begini. Kemarin Pak Jokowi itu jelas melanggar sumpah dan tap MPR. Tetapi apa yang dilakukan oleh pimpinan MPR? Semuanya kan diam. Pimpinan MPR tahun 19 sampai 2024. Kan diam semua mereka. Harusnya kan mereka bergerak bahwa ini presiden ini sudah melanggar sumpah dan tap. Tapi yang dilakukan, mereka diam saja kok. Ada nama-namanya Bambang Susatyo sebagai ketua MPR. Ya, kemudian dari PDIP, Mas Basarah, diem juga PDIP. Dari Nasdem, Mbak Lestari Murdijat, diem saja. Dan lain-lain. Jadi sekarang adik-adik yang ada di sini, kalau Anda itu jurusan ilmu politik atau hukum tata negara, tanyakan mereka, kenapa presiden melanggar tap MPR, melanggar sumpah, mereka hanya duduk diam saja. Mereka makan gaji kita kok. Kenapa diam saja? Negara dibeginikan, kenapa kalian diam saja? Disinilah PNI harus muncul. Oke. 1945 PNI besar. Baik. Kami diam saja. Baik. Tetapi saatnya kami muncul. Oke. Tidak rela bangsa dan negara Indonesia diinjak-injak seperti ini. Oke. Begitu, Mas. Oke. Dan orang yang melanggar tadi, Anda sebutkan Mas Ibnu, Jokowi melanggar tapi membayar gitu ya. Oke. Ingin ditampung, PSI. Tidak takut? Ya, kami seperti yang saya sampaikan di awal, tetap kami tidak akan takut dengan itu. Ya kalau Mas Ibnu tadi mau membangkitkan PNI ya monggo ya kan, kami persilahkan ya kan, itu kan hak warga negara untuk berserikat, berhimpun itu kan. Apalagi masih terdaftar di Kumham ya kan. Ya tinggal dibangkitkan lagi aja nih yang sudah di dalam kubur ini kan. Bangkitkan lagi, kemudian meramaikan demokrasi yang ada di Indonesia. Kan semakin banyak partai juga semakin bagus kan. Betul. Nah, jadi kami menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini merupakan figur negarawan. Dan kami selalu mengatakan itu. Karena sampai sejauh ini Pak Jokowi ini tidak pernah dalam artian menyakiti orang ataupun sekelompok orang. Itu dibuktikan dengan beliau bertahan 2 kali menjadi presiden. Kalau beliau sampai menyakiti itu nggak mungkin 2 kali jadi presiden. Itu data. Dan itu realita yang harus kita akui. Bahwa Pak Jokowi ini pandai dalam merangkul kelompok-kelompok partai politik ini. Sehingga mereka merasa nyaman bersama Pak Jokowi. Tadi disampaikan MPR nggak ada yang berbunyi. Ya salahkan ketua umum partai. Kenapa ketua umum partai waktu itu tidak berbicara persoalan itu? Ya kan? Kenapa semasa menjabat, semasa masih di dalam waktu itu misalkan partai koalisinya Pak Jokowi waktu itu tidak bersuara. Bahkan yang oposisi saya tidak ada yang bersuara begitu. Berarti ini kan semua baik-baik saja. Logika sederhananya seperti itu. Semuanya baik-baik saja. Sehingga kenapa para elit yang ada di MPR ini tidak misalkan melakukan investment misalkan. Ya kan? Kan itu kan tidak pernah dilakukan. Ya kan? Dan sampai hari ini Pak Jokowi selesai dengan baik-baik saja. Bahkan hari ini beliau masih didampak-dampakkan ini oleh banyak pendukungnya. Untuk bisa terjun kembali ke ranah politik praktis begitu. Oke, semuanya nyaman nih Mas Rey. Kenapa baru sekarang? Kalau ditanya apakah PSI untung dengan kehadiran Pak Jokowi? Jelas untung. Kemanapun Pak Jokowi sebetulnya berlabuh, bakal untung partai itu. Persoalannya adalah sejauh apa partai itu menempatkan Pak Jokowi dalam strukturnya. Itu yang penting tuh. Kan kalau jangankan Pak Jokowi, kita ini semua masuk partai, partainya ya senang-senang aja. Kan mau ke semua tuh. Kita mau masuk partai itu, wah silakan. Partai itu kalau penting dia jemput kan. Nah cuman ada persoalannya Anda jadi anggota biasa dulu. Nah persoalannya di Pak Jokowi mau nggak jadi anggota biasa? Jangan sampai situ. Nanti dijawab. Menurut analisa Anda, Pak Jokowi mau nggak berangkat dari anggota biasa kemudian masuk ke pucuk pimpinan partai? Pemirsa kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Interupsi segera kembali.